warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ferry Irawan, Loli Anjeli, Agnia Koratwaini, Alvina Ami Majid, Elgerna Veronisa, dan Ganiza Pratama. Di sini kami menjelaskan tentang nasionalisme yang revolusioner. Sebagai orang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional Indonesia Nasional. Ia mendirikan partai tersebut pada tanggal 14 Juni 1927. Partai itu bersifat revolusioner. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Oleh karena itu, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan banyak berbasis pada masalah perkumpulan agama. Pada saat itu, semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat di lingkungan pengikut-pengikut PKI. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI terus menggelorkan program-program perjuangan kritik tajam terhadap kekejaman kolonialisme dan imperialis terus dilancarkan. Menjelang vonis pengendalian dijatuhkan, Soekarno sempat mengucap pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itu yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Pidato pembelaan Bung Karno yang kemudian diberi judul Indonesia Menggugat itu telah membangun kesadaran tentang dampak penjajahan dan imperialisme modern yang membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Pidato pembelaan Bung Karno yang kritis dan keras untuk tidak mempengaruhi pendirian Hizbut. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih memilih pada metabolisme massa, sedangkan Hatta dan Sudirman lebih menekankan pada organisme kader yang akan menentang tekanan pemerintahan kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Akhirnya ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda serta ditahan dan diasingkan pada tahun 1933. Selepas dari penjara Sukamiskin, kemudian diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia ditempatkan di sebuah rumah. Konon rumah itu milik Haji Abdullah. Dikisahkan di pengasingan itu, Soekarno sering merenung di bawah pohon sukun yang ada di dekat rumah itu. Kebetulan pohon sukun itu bercabang 5. Ia merenungkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia itu sejak zaman praksara. Nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi nilai dalam Pancasila. Ternyata Soekarno tidak hanya diisolasi sebagai tahanan pemerintah. Soekarno justru masih harus berjuang untuk menghidupi anggota keluarganya. Inilah perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan Soekarno di pengasingan.